Kisah pilu dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Sitinju, Simpang Taman Wisata Iman Sidikalang, Kabupaten Dairi. Nia tulus keluarganya membantu kerabat yang sedang kesulitan ekonomi justru berujung pada aksi kekerasan yang menimpa dirinya. Tidak terima dengan penganiayaan tersebut, korban atas nama Nuridah Puspa Pasi melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial SS beserta 2 orang anaknya. Laporan resmi tersebut telah diterima Polres Dairi. Konflik ini bermula ketika mertua korban awalnya memberikan izin kepada SS untuk membuka usaha di lahan milik mereka karena merasa prihatin dengan kondisi ekonomi SS. Yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Meski sudah diberikan berbagai kelonggaran dalam hal uang kontrak, pihak SS diduga mulai menunjukkan sikap sewenang-wenang dan merasa memiliki hak penuh atas lokasi tersebut hingga berani memasang sambungan listrik baru secara sepihak. Bangunan liar. Bangunan liar. Ya Pak. Baru mau pasang listrik tanpa kami ketahui Pak. Padahal ada meteran di sana. Nah. Tidak ada sepakatan itu Pak. Oh. Buat bangunan Dipindahkan kamar mandi, bangunannya. buat sendiri. WC keluar mandi sendiri. Rumah mertua saya yang apa? Betul kan saya tetangga sama rumah yang di tempat itu Pak. Iya. Saya lewat. Istrinya sering kalau bahasa Bapak itu mengkail-kail Pak, yang sering gitu-gitu Pak. Iya. Karena kan suami saya tidak di sini Pak. Kemungkinan Iya. suami saya kerja jauh di Bali di sana. Saya kan di rumah sendiri. Terus kadang kan Pak suara tak kayak mana Pak. Kadang suami bilang jangan kau pancing dia, nanti nggak sesuai sama kata Pak pengacara kita. Saya dengar itu langsung Pak. Iya. Setiap saya lewat ada aja lah yang ngomong istrinya Pak, tak apa-apa lah gitu. Kadang saya tak apa lah dibilangnya Pak. Setiap saya lewat ada aja lah yang menyakitkan Pak, sehingga saya tidak nyaman lagi lah Pak. Selanjutnya, puncak ketegangan terjadi pada 17 Desember 2025 lalu. Saat itu korban memberitahu SS agar segera mengosongkan lahan karena pihak pemilik lahan tidak ingin lagi melanjutkan kontrak. Situasi berubah menjadi anarkis ketika anak SS merampas ponsel milik korban. Awalnya itu tanggal 17 pukul setengah 6 lah, jam 5 lewat lah Pak ya. Iya. Itu saya dengar suara ribut di halaman rumah saya. Terus saya memvideokan dari bengkel saya sendiri. Saya memegang HP seperti ini Pak, seperti ini. Iya. Terus tiba-tiba semakin anaknya datang sambil main-main cecok mulut sama adik saya. Tiba-tiba HP saya dirampas Pak, dirampasnya. Saya minta tak dikasihnya, kembalikan HP saya. Saya tarik jilbabnya, terus jilbab saya ditarik. Sambil saya bilang kembalikan HP saya, ini saya dicakar. Ini tercakar, sini sama di sini. Iya. Inilah sampai berdarah-darah Pak, semua dicakarnya. Terus anaknya lari ke teras rumah. Saya kejar lah Pak. Mana HP saya? Saya yang bilangkan mana HP saya? Mana HP saya? Terus saya lari ke teras rumah, bapaknya ada di situ. Saya hanya membawa sapu, tapi sapu tidak saya pukulkan. Mungkin karena saya emosi kan Pak. Bawa sapu aja, sapu saya letakkan. Tiba-tiba bapaknya menghalang-halang kayak gini Pak. Dan gitu saya tarik jaket dari belakang. Udah mana HP ku, mana HP ku, awas ku bilang. Terus bapaknya tiba-tiba menunjang perut saya. Begini Pak, begini. Wah, kurang lebih 3 kali bertahap-tahap. Tiba-tiba anak laki-lakinya pun datang menumbuk sebelah bagian sini Pak. Berdasarkan bukti rekaman video yang beredar, terjadi aksi penyerangan secara bersama-sama terhadap korban. Yang memprihatinkan dalam video tersebut nampak SS menendang korban tanpa ampun, padahal keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dalam kurung inang bau. Akibat aksi brutal tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah dan langsung menjalani visum di rumah sakit sebagai bukti hukum. Namun kasus ini semakin rumit lantaran pihak SS dikabarkan telah lebih dulu mendatangi SPKT Polres Dairi untuk membuat laporan balik sebelum korban melapor. Langkah saya selanjutnya, ya kami karena orang tempat pengaduan saya dengan permasalahan katanya penganiayaan secara bersama-sama. Saya pun buat pengaduan juga lah Pak kantor polisi. Sudah kejadian jam 7 ya Pak ya. Iya. Jam 7 karena udah sini udah penuh darah Pak. Kami pun visum. Jam 2 sampai jam 1 tuh Pak. Namanya udah malam, udah apa kali kan Pak? Udah malam dari kantor polisi kami tuh visum. Selain itu, pihak korban menyesalkan adanya penyebaran video di media sosial yang diduga telah disunting atau diatur sedemikian rupa untuk membangun narasi palsu. Namun, pihak keluarga yakin bahwa bukti asli justru menunjukkan dengan jelas siapa pelaku utamanya. Kunci rumah kami masih ada sama mereka, Pak. Tolong, Pak, dibantu di media ini juga untuk dikembalikan kunci kami, Pak. Kebetulan anak
diduga anaknya Pak menyerahkan di siaran langsungnya bahwa kami melarang mereka untuk mengambil barang. Padahal sudah ada kemarin kesepakatan, itu disaksikan oleh pihak penasihat hukum saya. Baru ada saksi dari mereka, ada dari tim mereka, saya tidak tahu oknum siapa timnya Pak. Itu ada kesepakatan untuk besoknya mengambilnya. Kami tunggu sampai jam sore lah Pak, dan tunggu itu tidak ada datang. Makanya saya mohon Pak, kunci saya itu dikembalikan. Itu aja. Untuk berikutnya saya harap bangunan-bangunannya dibongkar, barang-barang kami yang dipergunakannya tanpa izin dari yang punya tolong dikembalikan semuanya. Perbaikan antena TV kami tolong diperbaiki semuanya seperti semula ya. Kami hanya tidak menuntut apa-apa, kami hanya menuntut dikembalikan seperti semula hak-hak kami itu. Kami meminta penegakan hukum yang adil dan bijaksana. Kami juga merasa terintimidasi karena kendaraan mereka sering lalu lalang di depan rumah kami setelah kejadian ini, ujar pihak keluarga korban. Kami sudah tercemar nama kami Pak. Maaf kata Pak, saya mau meneteskan air mata loh Pak. Anak saya yang kecil-kecil pada kejadian itu melihat ibunya dianiaya. Bagaimana nggak terluka Pak? Untungnya Pak, kejadian itu saya tidak di sini. Saya kerja di Banjir. Kalau saya melihat itu aksi itu Pak, mungkin lebih dari brutal mereka mungkin saya akan lakukan Pak. Karena kasih sayang saya lebih besar sama dia Pak. 6 tahun dia jadi istri saya, tidak pernah saya main tangan sama ini Pak. Dialah orang pertama memukul istri saya Pak yang saya lihat. Apa nggak tergoda hati saya ini Pak? Mohon Pak, ketika nanti ini sudah kami sebagai warga negara yang baik Pak, menyerahkan semuanya prosedur ini kepada pihak hukum. Kami tempuh jalur hukum yang tepat Pak. Karena sudah bermain di medianya orang ini Pak. Nama baik keluarga saya sudah terlalu dicemar-cemarkan. Menyebut nama bapak saya, menyebut nama istri saya, ito saya, kakak-kakak saya ini semua di media sosial. Apa nggak sakit hati saya ini Pak? Karena yang namanya negara hukum Pak, kita serahkan semuanya dalam proses penegakan hukum. Sudah ada proses hukumnya. Publik kini menanti ketegasan aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dipicu oleh konflik sengketa lahan ini. Liputan, Parujian Sinambela, Kepala Biro Koreksi News Kabupaten Dairi.